Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali melanjutkan pembahasan ya dari kitab Keluaran, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang pembangunan ya atau konstruksi dari pembangunan tabernakel dan juga bagian-bagian dalamnya ya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau membuka dari Keluaran pasal 37 ya, Keluaran pasal 37 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Keluaran pasal 37 ayat 25 sampai ayat 29. Saya akan membaca ayat yang ganjil ayat 25. Jemaat bersama dengan kantor nanti akan membaca ayat yang ke-26 ya. Kita akan membaca bersaut-sautan. Ayat 25, dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya. 4 persegi tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya pada kedua rusuknya. Pada kedua bidang sisinya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnyalah dengan emas. Bersama-sama ayat 29. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, ya dan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai pada pembahasan Keluaran pasal 37 ya. Kita mengucap syukur juga kepada Tuhan untuk anugerah ya. Kita senang sekali menjelajahi Keluaran ya. Mulai dari Mesir kita diajak ke padang gurun begitu kan ya. Lalu kita diajak berkumpul di Gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan ya, menerima hukum-hukum Tuhan, dan bersama dengan bangsa Israel kita juga memberontak begitu ya. Tapi saya percaya di GPB tidak ya. Begitu ya. Memberontak, membuat anak lembu emas, tetapi Tuhan memberi kesempatan kedua. Bapak Ibu Saudara, indah sekali kalau kita terus mengikuti kitab Keluaran, karena ini adalah kitab yang mengisahkan diri kita sendiri sebetulnya ya. Kita selalu diajak bercermin waktu kita membaca kitab Keluaran, karena kadang-kadang kita seperti bangsa Israel begitu. Bapak Ibu Saudara, 3 pasal lagi kita akan menutup kitab ini. Wah, cepat sekali ya. Tinggal 3 pasal lagi, pasal 40. Nah, saya memberikan di sini flashback ya untuk kita, karena kita sudah jauh sekali sampai pasal 37. Jadi kita flashback sedikit supaya kita kembali mengingat apa sih yang sudah kita pelajari ya. Seluruh kitab Keluaran ini secara garis besar, secara sederhana sebetulnya bisa dibagi hanya ke dalam 3 bagian ya. Yaitu ketika bangsa Israel pertama di Mesir, kita masih ingat waktu itu khotbah-khotbahnya atau tema-temanya membahas tentang tulah-tulah begitu ya. Lalu dewa-dewa Mesir dan lain sebagainya. Dan kita mengingat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu membelah laut dan membawa bangsa Israel keluar begitu. Nah, itu ketika bangsa Israel di Mesir. Lalu dari situ mulai dari pasal 12 sampai pasal 18 maka masuk section yang kedua, bangsa Israel di padang gurun. Kita mengingat bagaimana mereka itu berkeluh kesah kepada Musa ya, marah kepada Musa, begitu kan, menyesali kehidupan mereka. Kenapa saya ikut Tuhan begitu ya? Semuanya jadi susah. Gitu. Kalau kita mungkin kalau dalam konteks sekarang, kenapa saya ikut Tuhan? Jadi tidak bisa jalan pintas dan lain sebagainya. Dan Tuhan mendidik bangsa Israel dan membawa mereka sampai ke poin yang ketiga, yaitu apa? Di Gunung Sinai. Nah, kita masih ingat mulai dari pasal 19 sampai fase terakhir nanti.
Nah, itu adalah Israel di Gunung Sinai. Tuhan memberikan hukum dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam 3 bagian besar ini, bagian yang paling banyak memuat tulisan atau perhatian dari Tuhan yang menggerakkan Musa untuk menulis adalah bagian yang terakhir, ya, di situ. Mulai dari pasal 19 sampai pasal 40. Itu berarti Tuhan itu sangat amat ingin memberikan isi hatinya kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Nah, di dalam di section yang ketiga ini, di tempat di Gunung Sinai itu, jadi Tuhan memberikan hukum-hukumnya, ya. Lalu ada tabernacle instructions. Makanya kita kalau mendengarkan urut-urutan khotbah, kok ada kesan, aduh itu lagi diulang begitu ya. Karena kenapa? Karena memang tabernacle instruction itu bukan berarti tabernacle construction. 2 hal yang berbeda. Jadi Tuhan memberikan instruksinya dulu, ukurannya begini, begitu ya. Dibuat dulu begitu, blueprintnya begitu, diukur dulu dan lain sebagainya. Udah siap semuanya, maka bangsa Israel itu memberontak ya. Kan kadang-kadang kalau Tuhan nggak kelihatan, kita jadi khawatir begitu kan ya. Bangsa Israel juga begitu. Ya, mana ini Musanya nggak turun-turun, pemimpin saya begitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Tapi puji Tuhan, di dalam kitab Keluaran ini kita belajar apa? Allah kita itu adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Dia memberi kesempatan yang kedua, maka bagian yang keempat itu adalah tabernacle construction. Ya, nah bagian kita yang sekarang ini sudah sampai di sini di tabernacle construction. Ya. Nah, waktu kita membahas tentang pembangunan tabernakel ini, maka kita melihat mulai dari pasal 35 ya sampai pasal 40 khususnya. Itu kita berada di dalam bagian yang cukup detail, yaitu mereka mulai membangun. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat dulu waktu di dalam section tabernacle instruction, kalau misalnya kita punya apa itu namanya ya, kayak semacam tabel, maka setiap sectionnya dari tabernacle construction dengan tabernacle instruction itu sama gitu loh. Jadi kalau disejajarkan, kadang-kadang tuh bisa verbatim, kata per kata itu sama persis. Ya, minggu lalu Pendeta Jeffrey sudah menunjukkan bahwa itu menunjukkan apa? Ketaatan. Ya, mereka melakukan persis yang Tuhan perintahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 6 pasal terakhir dari kitab Keluaran ini menunjukkan beberapa hal buat kita. Ya, yang pertama, ibadah yang sejati bagi Allah adalah di atas segala-galanya. Dan ini diwujudkan bukan semata-mata dengan ritual. Nah, kadang-kadang kalau kita membaca kitab Keluaran, apalagi nanti ya kita melanjutkan dengan imamat. Bukan tahun depan kitabnya beda gitu ya. Mungkin nanti suatu saat kita akan membahas kitab imamat. Kalau kita masuk misalnya melanjutkan dengan kitab imamat, aduh itu ritual semua. Dan kita berpikir seolah-olah Tuhan itu senang sekali dengan ritual begitu ya. Duduknya harus bagaimana, berdirinya bagaimana, binatangnya bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi jantung hati Tuhan itu terletak bukan di ritual. Jantung hati Tuhan itu terletak di mana? Di relasi. Tuhan ingin berelasi dengan umatnya. Itulah sebabnya dia menyediakan caranya begini. Itu satu sikap hati yang total mengasihi Tuhan. Relasi pribadi dengan Tuhan. Gitu juga kita ya. Kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi yang Tuhan dambakan sebetulnya adalah relasi kita pribadi dengan Tuhan ya. Hati kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang kedua, ibadah dan ketaatan menyatu dalam kerendahan hati, mengikuti ketetapan-ketetapan yang Allah sudah berikan di dalam hukum-hukumnya. Ini terlihat dari apa? Bangsa Israel itu sudah diberi instruksi, ya kan, untuk membangun tabernakel, tetapi mereka tidak taat. Yang mereka bangun bukan tabernakel waktu awal-awal, tapi yang mereka bangun adalah berhala, anak lembu emas. Kadang-kadang kita juga begitu ya. Tuhan sudah perintahkan untuk mengerjakan apa, tapi yang kita bangun yang lain dalam hidup kita, begitu. Berhala yang lain, begitu. Jadi kalau kita mau mengatakan, Tuhan saya beribadah kepadamu. Nah Tuhan katakan itu hanya bisa diterima kalau kita taat. Dan itu terwujud kalau kita taat. Yang ketiga,
Allah menyediakan segala yang dibutuhkan untuk pekerjaan kudus yang Ia perintahkan bagi Israel dan juga bagi kita. Untuk kita masih ingat ya bagaimana orang Israel itu membawa persembahan kepada Tuhan. Waktu temanya tentang fundraising itu ya, kayu-kayu, segala keterampilan dan lain sebagainya. Nah kalau kita ingat mereka mendapatkan itu semua dari mana? Bukan dari tabungan mereka ya. Gitu. Ini kan orang-orang budak nih. Mana bisa mereka punya barang-barang sebanyak itu dan barang-barang yang mahal. Jadi mereka dapat dari mana? Mereka kemungkinan besar mereka dapat adalah ketika mereka keluar dari Mesir. Allah menggerakkan hati orang-orang Mesir itu bermurah hati, memberikan barang-barang itu kepada mereka. Jadi siapa yang menyediakan itu buat mereka? Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat Allah itu baik sekali. Waktu Ia mengundang kita taat, Dia sudah sediakan sarananya. Waktu Dia mengundang kita untuk mengikut Dia, Dia sudah sediakan kemampuannya. Bapak Ibu Saudara, maka kita lanjutkan pembahasan hari ini adalah mesbah ukupan. Ya, mesbah ukupan. Nah, pasal yang tadi kita baca yaitu 37, 25-29 itu berbicara tentang sekarang konstruksinya. Mau membangunnya, yang lalu itu adalah instruksinya. Diberikan aturan-aturannya, ukurannya. Nah, mesbah ini terbuat dari kayu penaga. Apa itu kayu penaga? Nah, saya berikan catatan di sana. Di dalam terjemahan bahasa Inggris jadi lebih jelas langsung. Kayu penaga adalah acacia wood, ya, atau di dalam bahasa aslinya itu adalah disebut sitim ase haketoret. Gitu. Nah, kenapa Tuhan pilihnya kayu penaga? Kenapa nggak kayu jati, begitu ya? Lebih tahan, lebih kuat, begitu kan? Atau kayu yang lain yang lebih mahal. Bapak Ibu ternyata kayu penaga atau acacia wood itu juga kayu yang berkualitas tinggi. Ya, karakteristiknya itu adalah durability, ada daya tahan yang kuat, tidak mudah tergores kayunya ya, tahan air, ya kan? Ya, waktu itu mereka di tenda ya, kita masih ingat itu belum bangunan konkret seperti ini ya, bukan beton pada waktu itu di padang gurun, itu tenda. Jadi kalau hujan begitu ya, ada angin kencang itu bisa ketiup luar biasa. Tetapi ini adalah kayu yang durable, yang tahan terhadap jamur ya, humid, lembab dan antibakteri. Jadi kalau mau meletakkan makanan di situ itu juga aman ya. Lalu umumnya harganya mahal. Nah, ini yang Tuhan pilih. Tuhan bilang pakai kayu penaga ya, kayu acacia wood ini. Nah, bagaimana dengan ukuran dan bentuknya? Sudah ukurannya dikatakan sehasta panjang dan lebarnya. Lalu 4 persegi bentuknya dan tingginya 2 hasta. Lalu dikatakan tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu. Artinya jadi dia bukan ditempelkan atau ditancapkan, tetapi bentuknya harus menyatu dengan badan dari meja ukupan itu. Gitu ya. Supaya tidak mudah patah dan lain sebagainya. Nah, seluruh bidang dan tanduknya itu disalut dengan emas murni, dikatakan pure gold. Ya, jadi dilapisi dengan emas murni. Nah, lalu kalau kita perhatikan tadi dibuat gelang pengangkut mesbah pada sisi atau kedua rusuknya. Ya, kayu pengusungnya juga dari kayu penaga dan semuanya disalut dengan emas. Jadi, nah ini gambarnya ada ya, lebih enak melihat gambar sih sebetulnya ya. Kira-kira kayak begitu gambarnya. Nah, Bapak Ibu masih ingat ya, jadi kalau meja ukupan itu dia kan ada di ruang apa tuh? Pelataran, ruang kudus atau ruang maha kudus? Siapa yang bisa jawab? Nanti dapat hadiah dari MJP hari ini, gitu ya. Coba kalau mesbah pembakaran ukupan adanya di pelataran, di ruang kudus atau di ruang maha kudus? Ada yang bisa jawab? Malu-malu ini mah Bapak Ibu ya, padahal mah dalam hati udah tahu semua jawabannya begitu ya. Pak, meja pembakaran ukupan adanya di mana? Di Shopee begitu ya. Tinggal beli gitu, atau di Tokopedia begitu. Adanya di ruang kudus ya. Bukan maha kudus. Ruang maha kudus barangnya apa? Meja perjamuan, Pak? Bukan. Ruang maha kudus barangnya
Tabut perjanjian ya cuma satu, tidak boleh ditambah-tambah lagi ya, cuma satu. Itu adalah the symbol the presence of God itu ya, ada tutupnya itu. Itu the seat of mercy, itu penting sekali ya. Karena itu melambangkan darah Kristus, kehadiran Allah begitu. Nah, itu ditutup dengan tirai ini loh yang warna ungu nih tirainya ya. Ini kan ada tirai nih. Nih, ini tirainya ini. Nah, ini ya. Jadi ada tirai yang warna ungu ini, di baliknya itu adalah ruang Maha Kudus. Nah, jadi meja ukupan ini persis ditaruh di depan tirai menghadap ruang Maha Kudus. Bapak Ibu udah bisa tebak ya, jadi itu fungsinya untuk apa? Berdoa kepada Tuhan. Jelas ya. Nah, kalau kita perhatikan juga kan tadi ada ini nih, kayu pengusung ya. Begitu, ini ada gelangnya di sini. Tujuannya fungsinya untuk apa? Jadi ketika barang itu sudah dikuduskan dan disiapkan untuk ritual ibadah di dalam tabernakel, itu tidak boleh disentuh oleh manusia sama sekali. Tidak boleh disentuh. Mereka yang menyentuhnya akan mati. Jadi harus dipasangkan kayu itu ya untuk pengangkutnya, palang pengangkutnya begitu. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Dari tentang meja ukupan ini ya. Kita kan udah tidak punya tuh meja ukupan ya. Sini ya, kalau masuk begitu nggak ada kita cari meja ukupannya, adanya meja asyir di depan gitu kan, sama meja perjamuan di sini. Sudah beberapa hal kita bisa petik ya. Yang pertama adalah Tuhan selalu menghendaki kualitas yang terbaik di dalam ibadah dan juga dalam hidup kita, karena hidup kita kan itu adalah worship bagi Tuhan. Contohnya adalah dia menghendaki kayu penaga akasia wood. Dan juga dia menghendaki apa? Emas murni. Seluruh perabotan yang dipakai di dalam ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu semua disalut dengan emas murni. Kecuali yang di luar ya, di pelataran itu. Itu tidak. Jadi Tuhan itu menghendaki kualitas yang terbaik. Boleh nggak begitu Bapak Ibu? Sangat boleh menurut saya. Kita saja ingin menghendaki kualitas yang terbaik. Apalagi kalau kita sedang bangun rumah ya. Miring-miring bangun rumah ini ngecatnya gimana sih? Satu tebal, satu tipis, nggak suka. Kita protes, kita maunya yang the best menurut pandangan kita. Tentu Tuhan juga mau rumahnya seperti itu, begitu. Dan dia menghendakinya itu. Perabot-perabot yang terbaik. Ya, semuanya. Dan yang kedua yang Tuhan kehendaki adalah kekudusan dan kesucian ketika memperlakukan barang-barang yang ada di dalam rumahnya. Itulah sebabnya dipakaikan gelang kayu dan juga kayu pengusung itu. Nggak boleh sembarangan orang sentuh. Tuhan katakan itu kudus. Itu dipisahkan hanya untuk saya dan hanya untuk orang yang saya tentukan boleh pegang seperti itu. Yang lain nggak boleh, Tuhan bilang. Itu khusus sekali, itu kudus sekali. Gitu ya. Nah, jadi ini dua hal yang bisa kita petik di dalam kehidupan kita. Saya sisipkan satu refleksi untuk kita di sini ya. Bapak Ibu Saudara, apakah hidup Anda di dalam hidup beribadah dan berkarya bagi Tuhan itu adalah hidup dengan kualitas yang terbaik? Apakah waktu kita berada di gereja melayani Tuhan, ya tadi sudah disinggung ya oleh liturgos, oleh Marvin. Apakah itu merupakan satu wangi-wangian yang terbaik bagi Tuhan? Waktu kita berada di kampus ya, para mahasiswa tentu belajar, kita masih ingat bagaimana kita menulis paper ya, bergadang dan lain sebagainya. Kita tahu kita diberikan 24 jam oleh Tuhan. Apakah itu adalah buah pikiran kita yang terbaik? Kita berada di rumah, di kantor, di masyarakat. Apakah itu kontribusi terbaik? Waktu saya berdiri di atas mimbar ini, ya, kita memperhatikan barang-barang yang ada. Apakah itu yang terbaik untuk Tuhan? Tapi Ibu Saudara, ini menjadi refleksi kita. Yang kedua, apakah kita hidup beribadah di mata Tuhan dan sesama dengan kekudusan dan kesucian? Ya,
Karena ibadah kita kan bukan cuma di gereja, tetapi 24 jam. Di dalam setiap totalitas hidup kita itu menjadi satu worship di hadapan Tuhan. Apa kita lakukan dengan integritas di dalam kehidupan kita? Di gereja, di ranjang pernikahan kita, yang kita jaga kekudusannya tentunya di dalam pernikahan kita ya. Apalagi ini bulan keluarga ya Bapak Ibu ya. Kita diingatkan terus. Dalam perjalanan bisnis kita, ya waktu istri jauh, atau kalau kita yang istri sedang travel, waktu suami jauh, waktu anak-anak tidak melihat, bukan berarti Tuhan tidak melihat. Waktu kita aktif di sosial media, apakah kata-kata kita juga adalah kata-kata yang menggambarkan iman Kristen? Saudara, sosial media itu kejam sekali, ya. Karena di sosial media itu nggak bisa, dia udah ngomong begitu ya, lucu ya. Jadi kadang-kadang kalau di sosial media itu orang bisa ngomong apa saja, dan kadang-kadang dia tidak perlu bertanggung jawab untuk apa yang dia ucapkan. Jadi bisa kasar sekali bicaranya di sosmed itu. Ya udah, habis itu tinggal delete aja, atau udah biarkan saja, atau dia bikin akun yang lain, akun palsu dan lain sebagainya. Jadi makanya ada istilah apa itu namanya? Bully begitu ya, netizen, dibully gitu oleh netizen. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang bisa menggoda untuk kita memberikan komentar-komentar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu social gathering kita juga. Maka Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Saudara, yang kedua, bukan hanya tentang mejanya, meja ukupan, tetapi di ayat 29 yang tadi kita baca, setelah meja pembakaran ukupan itu selesai, maka dilakukan dengan pembuatan minyak urapan yang kudus dan wangi ya, ayat 29. Maka dibuatlah minyak itu atau disebut sebagai the sacred anointing oil. Ini adalah minyak untuk mengurapi imam gitu ya, untuk satu tugas dan lain sebagainya. Lalu ukupan murni dari wangi-wangian. Dikatakan the work of a perfumer. Jadi benar-benar ini adalah campuran yang baik. Yang kalau kita cium begitu ya, wanginya, kita tahu bahwa wah, ini kita sedang berada di dalam tabernakel dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini bisa digambarkan dengan apa? Dengan dupa ya, dalam ibadah gereja. Nah, kita nggak punya di sini ya, itu dupa, dan kita tidak pakai itu. Nah, tapi gambarnya kira-kira seperti ini ya kalau di dalam ibadah. Nah, di beberapa gereja, misalnya gereja Katolik atau gereja Anglikan, itu masih memakai seperti ini ya. Tapi ini bukan buat ngusir setan ya, gitu ya. Jadi jangan dicoba nanti di rumah, begitu kan ya, dimasukin apa, lalu dikasih apa itu namanya itu asap-asap, lalu begini-begini, bukan. Ini sebenarnya adalah menggambarkan bahwa Allah hadir dan kami siap untuk berdoa kepada Tuhan, gitu. Jadi yang namanya incense atau dupa atau wangi-wangian itu seperti doa orang-orang kudus yang naik kepada Tuhan, begitu. Jadi wangi-wangian itu memang dipakai di dalam beberapa gereja yang tadi saya sebutkan ya, misalnya gereja Katolik atau gereja Anglikan masih sangat mirip begitu liturgi ibadahnya, dan itu menolong umat untuk bisa langsung menangkap dengan indranya, gitu ya. Kadang-kadang kalau di gereja-gereja yang mungkin lebih modern, termasuk kita gereja Presbyterian ataupun gereja yang lain juga, misalnya karismatik dan lainnya, kadang-kadang masuk ke dalam gedung gereja dengan masuk ke dalam gedung yang lain agak mirip begitu. Nah, tapi di dalam gedung-gedung yang ibadah yang dipakai di dalam gereja ini, yaitu gereja Katolik dan gereja Anglikan, kita bisa langsung mencium sesuatu. Pak Yudi, kalau mau mencium sesuatu mah nggak usah ke gereja Katolik, gereja Anglikan, itu aja spa begitu ya. Itu udah ada aromaterapi katanya begitu ya. Bapak Ibu, ini agak berbeda memang dengan aromaterapi ya. Jadi ini adalah sesuatu yang mempersiapkan orang datang beribadah. Nah, kenapa gereja Presbyterian tidak memakai ini? Ini historicalnya panjang. Tidak cukup waktunya ya untuk dijelaskan seluruhnya. Tapi secara singkat,
Bisa dikatakan ini adalah warisan dari pengajaran John Calvin. John Calvin ingin waktu itu jemaatnya supaya mereka beribadah dan mengalami kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh benda-benda material. Tidak jatuh kepada penyembahan berhala. Sehingga waktu mereka datang ke gereja ataupun mereka keluar dari gereja, mereka tahu mereka selalu berada di hadapan Tuhan. Itu disebutnya coram Deo. Coram Deo itu artinya apa? In the presence of the Lord. Jadi baik dia ada di dalam gedung gereja, dia sedang duduk di kubikelnya di kantor, dia sedang belanja di pasar, dia sedang pergi travel, dia sedang liburan, dia selalu berada coram Deo. In the presence of the Lord. Dia sedang beribadah kepada Tuhan. Itu yang John Calvin harapkan waktu itu. Itulah sebabnya dia menghilangkan semua elemen itu supaya umatnya itu bisa langsung relate seperti itu. Bapak Ibu Saudara tentu ada plus minusnya ya. Tapi kita bisa melihat berkaitan dengan meja ukupan ini, jadi ini adalah doa kepada Tuhan. Nah, fungsinya apa? Tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi wangi-wangian yang dibakar di atas mezbah ukupan itu menggambarkan doa yang tidak putus-putusnya kepada Allah Yahweh. Dan tindakan ini dilakukan oleh imam di dalam tabernakel, tetapi juga oleh kita di dalam setiap hari ya, keseharian kita. Nah, pemazmur di dalam Mazmur 141 ayat 2 mengatakan apa? May my prayer be set before you like incense. May the lifting of my hands be like the evening sacrifice. Jadi doa-doa kita itu seperti dupa yang naik, wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 di sana dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ditanyakan, siapa di antara kita yang pernah melakukan atau taat bisa melakukan seperti yang Paulus katakan ini. Efesus 6 ayat 18. Berdoa di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Adakah di antara kita yang pernah melakukan itu? Ada tidak? Tidak ya? Rasanya kalau kita berdoa, ada waktu di mana kita berhenti berdoa. Betul tidak Bapak Ibu? Saya juga begitu. Ada saat di mana kita berhenti berdoa. Tapi firman Tuhan katakan berdoa dengan tidak putus-putusnya. Jadi siapa yang bisa melakukan itu? Kalau begitu. Saudara, ada satu orang yang bisa melakukan itu. Dan dialah yang datang di meja ukupan itu. Dan dia berdoa untuk kita. Dia adalah Tuhan Yesus. Sebab Exodus itu, kitab Keluaran itu, senternya atau pusatnya adalah Yesus. Dia mengatakan seluruh kitab berbicara tentang dirinya. Maka Ibrani pasal 7 ayat 25 mengatakan apa? Karena itu Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Bapak Ibu Saudara, di sini dalam bahasa Indonesia istilahnya lebih general ya, pengantara mereka. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu terjemahan bahasa Inggris lebih dekat ke bahasa aslinya, yaitu intercede. Intercede di situ sebetulnya adalah bukan cuma menjadi pendamai antara dua pihak yang bertikai, bukan. Tetapi intercede di situ adalah terus-menerus datang kepada Allah Bapa on behalf buat kita sendiri, begitu ya, umatnya. Jadi terus-menerus datang kepada Tuhan. Jadi itulah sebabnya dikatakan Tuhan Yesus itu bukan hanya juru selamat, tetapi dia adalah juru syafaat. Dia yang berdoa, menaikkan permohonan, tidak putus-putusnya. Untuk siapa? Untuk kita. Dan itu sesuai dengan struktur bahasa Yunani yang dipakai di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Digunakan di situ adalah present infinitive active. Saudara, tenses ini digunakan untuk menjelaskan satu tindakan yang dilakukan tanpa henti, begitu. Menjadi sesuatu yang terus menerus. Itulah sebabnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kata senantiasa.
Sebab ia hidup senantiasa. Kalau diterjemahkan ayat ini maka bunyinya adalah sebab ia hidup untuk menjadi juru syafaat kita tanpa henti. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu juru syafaat seperti itu? Sebab kita tahu sama seperti bangsa Israel tidak pernah bisa langsung masuk menghadap Tuhan. Dia harus diwakili oleh imam besar. Dan imam besar itulah yang datang ke hadapan Tuhan. Dengan doa yang tidak putus-putusnya tanpa henti. Tetapi imam besar itu sendiri terbatas. Kadang-kadang dia lemah. Kadang-kadang dia sudah lelah. Kadang-kadang dia juga jatuh di dalam dosa. Maka ada satu imam besar sempurna. Yang mewakili kita datang ke hadapan Allah Bapa. Dialah Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudah betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan. Ada imam besar yang luar biasa itu. Yang berdiri di mezbah ukupan itu. Terus menerus berdoa untuk kita. Terus menerus menjaga kita. Terus menerus tiada henti menopang kita. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya John Calvin di dalam salah satu tafsirannya dia mengatakan, "The altar of incense was purified by the sprinkling of blood." Nanti minggu depan kita belajar tentang korban bakaran, ya, meja korban bakaran. Nah, ini related meja ukupan dengan korban bakaran. Kenapa? Karena meja ukupan itu dipercikkan darah dari korban itu. John Calvin mengatakan apa? That they might learn that their prayers obtain acceptance through sacrifices. Doa-doa kita baru bisa diterima oleh Tuhan melalui apa? Sacrifices. Ada yang dikorbankan di hadapan Tuhan. Ada sprinkling blood itu. Today dikatakan, the perfect sacrifice of Jesus alone ensures that God hears our prayers. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bayangkan kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan silent. Dia tidak mau mendengar. Bayangkan kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan silent. Dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau memperhatikan. Bayangkan kalau kita udah begitu bergumul di dalam keluarga kita, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mau mendengar. Kenapa? Karena Tuhan tidak kenal kita. Tetapi di dalam Yesus, Tuhan menerima kita. Dia menyambut kita. Tim Keller pernah mengatakan satu kalimat yang indah sekali. Ya. Tuhan pernah satu kali memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah Bapa diam. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah Bapa diam. Kenapa Allah Bapa diam? Supaya waktu kita berseru, Dia tidak pernah meninggalkan kita lagi. Cukup satu yang Ia tinggalkan. Yaitu anak tunggal yang dikasihnya, yang dikorbankan untuk kita. Itulah the sprinkling of blood. Yang membuat doa-doa kita itu pasti didengarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tidakkah ini menjadi sesuatu yang menghiburkan dan menguatkan kita? Bahwa Allah mendengar kita. Setelah saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, khususnya dalam konteks kehidupan sekarang ini, ya. Inflasi, pergumulan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Kehidupan makin sulit, kalau membeli sesuatu, kok sekarang uang yang dikeluarkan harus lebih banyak. Kita naik bis, naik MRT dan lain sebagainya, kok kita harus membayar lebih banyak. Kita mau travel dan lain sebagainya, kita harus membayar lebih banyak. Orang di berbagai tempat juga masih bergumul dengan macam-macam pergumulan. Mereka berseru. Tapi anak Tuhan, dia punya jaminan. Waktu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dan Ia peduli dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Tuhan berkata apa? Dia memelihara kita. Dia memelihara keluarga kita.
Dia memelihara karyawan-karyawan kita. Dia memelihara rekan-rekan kita. Dia memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa.